Oke lah ya teman-teman ya, ada satu hal yang ingin gue bahas di sini tentang salah satu judul anime yang mungkin lu pada tahu, tapi gue nggak jamin lu pada nonton. Ya anime ingin gue bahas, bentar, kenapa kebuka ini? Yang ingin gue bahas adalah anime 86 ya. Oke, mungkin lu pada tahu ya tentang ini anime gitu. Karena anime ini rilis musim ini juga dan menjadi salah satu anime terbaik musim ini. Ingat, salah satu doang. Karena gua di sini masih belum bisa menilai anime 86 adalah anime terbaik musim ini. Karena musim ini itu penuh dengan anime-anime terbaik gitu. Salah satunya anime 86. Mungkin lu sudah sedikit ke-trigger dengan judulnya. Apakah nanti ini bercerita tentang polisi? Dan jawabannya itu bukan ya. Sedikit sinopsis aja, anime 86 itu menceritakan tentang distrik 86 yang mana diisi oleh orang-orang atau para prajurit yang akan dikirim untuk berperang. Dan di distrik tersebut, siapapun yang masuk ke distrik tersebut menjadi seorang prajurit, mereka bukan diminta berjuang tapi diminta gugur di medan pertempuran atau tempat eksekusi bagi prajurit-prajurit yang memang tidak diperlukan lagi oleh negara gitu. Anime ini bercerita tentang Republik San Magnolia gitu ya, dan di sana itu adalah sebuah negara yang sedang berperang dengan negara sebelah bernama Legion. Dan di sini adalah mengambil setting abad ke-22 gitu. Tapi menurut gue pribadi, setting apapun ini sebenarnya kagak penting-penting banget dimanapun setting waktunya. Tapi yang menjadi penting itu adalah tanggal tentang setiap episodenya anime. Jadi ketika lo nonton, nanti akan disampaikan misalnya ini tanggal 15 Agustus, lalu tanggal 20 September. Jadi akan ada tanggal-tanggal di mana di anime itu alur anime itu sedang berjalan. Oke, mungkin sampai situ aja sinopsis yang bisa gue berikan ke teman-teman. Dan apa yang ingin gue bahas adalah mungkin sudah lu baca aja di thumbnail gue ataupun juga di judul dari ini video gitu. Nah, ini adalah anime dengan visual mewah yang jualannya tuh harusnya itu sukses tapi gagal karena mengusung isu racisme ya. Ini adalah isu sensi yang menurut gue itu layak untuk dibahas, tapi sayangnya menurut gue khususnya di negeri ini Indonesia, gue melihat sepi banget peminatnya gitu. Malahan gue kaget, malahan anime yang beneran bagus tuh malah sepi peminat gitu. Kebanyakan mereka tuh ikutin anime yang lagi hype-hype aja, yang biarpun nggak bagus-bagus amat, bukan nggak bagus-bagus amat, ada yang jauh lebih bagus, tapi kayak mereka tutup mata dengan yang jauh lebih bagus tersebut. Salah satunya adalah seperti anime 86 ini adalah anime bagus yang mungkin gak banyak yang menonton gara-gara entahlah apa gitu. Waifunya cakep-cakep, visualnya mewah, tokoh utamanya gue banget. Mungkin yang bikin lu mager nonton anime adalah tentang genrenya yang sama sekali gak bisa bikin lu memikirkan ini anime mau dibawa kemana. Action, drama, mecha, military, science fiction. Gue sebagai penikmat anime mecha itu adalah sebuah genre yang bagi gue tuh membosankan. Jadi gue sudah banyak banget nonton anime-anime mecha. Biarpun anime-anime mecha itu pasti mengusung satu juga, science fiction dan juga action. Jadi bagi gue mecha, science fiction dan action itu satu paket. Jadi kalau lu sudah menemukan anime dengan genre mecha, mustahil lu nggak menemukan itu anime dengan tambahan action dan science fiction. Jadi gitu. Jadi bagi gue ini adalah sebuah genre yang membosankan bagi gue karena udah ketebak mecha lu pasti berantem, mecha lu pasti tuh dunia teknologinya udah maju gitu. Jadinya gue nggak akan menggambarkan lagi bagaimana anime tersebut akan berjalan. Tapi sepanjang gue menonton anime dengan genre mecha, gue jarang menemukan anime yang bener-bener jelek banget karena rata-rata anime mecha tuh punya konsep yang memang ikut-ikutan tapi membawakan cerita yang bener-bener sensi di setiap cerita gitu. Dari dua nonton Code Geass, dari nonton gua Gundam dan semua seri Gundam, bahkan anime Cross Angel gitu kan. Semua yang mecha itu mereka punya alur cerita yang sensi semua, sama seperti ini. Bang, maksudnya sensi itu seperti apa? Seperti ini anime. Mereka tuh selain anime ini tuh ada isu rasisme atau diskriminasi antar golongan gitu, sistem simpelnya diskriminasi antar golongan, mereka juga mengedepankan tokoh yang mengeksploitasi anak-anak. Jadi tokoh-tokoh yang ada di anime ini tuh rata-rata masih bocil 15 atau 16 tahun gitu ya. Dan anime dengan tema perang menggunakan anak-anak menurut gue itu udah sangat basi banget gitu ya. Sudah sangat basi dan memang cara jualannya ini memaksakan banget kehendak atas dasar visualnya yang sangat mewah. Gue akuin One Piece terus bekerja dengan luar biasa banget untuk memaksimalkan
anime XT6 ini, karena gue pribadi masih mencari apa anime yang kualitas visualnya setara XT6 di musim ini, kecuali Vivi dan juga Fruit Basket yang sama-sama bisa memberikan visual yang membuat lo itu tergugah banget gitu loh. Jadi untuk anime yang menurut gue ambil tema-tema yang sensi, menurut gue juga Higeo Suru itu juga sensi juga untuk orang-orang kita, itu harusnya bisa mendapatkan perhatian lebih. Tapi apa yang kita dapat ya perhatiannya minim banget gitu ya. Mungkin lu pada sudah nonton Higeo Suru, mungkin lu bakal teriak front pembela Sayu, FPS gitu kan, front pembela Sayu sampai bobo bendera Sayu gitu kan, Sayu dirundung, Sayu diginiin, harus dibela gitu kan, padahal dia cuman dirundung selama satu episode, sedangkan Nobita yang dirundung Giant Suneo selama 60 tahun kalian diem-diem baik gitu kan. Kenapa? Sayu good looking, Nobita burik, itu aja bedanya gitu kan. Nah, kita kembali lagi ke anime ST6 gitu kan. Di anime yang harusnya menjadi masterpiece dengan cara bisa mendapatkan penonton yang sebanyak-banyaknya, malah sepi penonton. Gak ada yang jelek dari anime ini, gue kasih tau, gak ada yang jelek dari anime ini. Cuman salah konsep yang dibawakan dari penegahan tokoh gitu ya. Tokoh yang lagi-lagi sini adalah anak-anak gitu, bocil gitu kan. Padahal memang si animenya itu memang eksploitasi yang masih muda itu yang kira-kira tidak berguna bagi negara, itu dikirim daripada gedenya cuma jadi gembel dan jadi beban negara. Itu menurut gue sebuah cerita yang harusnya dipikirkan matang-matang, karena menurut gue mungkin ada negara yang seperti itu. Tapi kita nggak usah sebut negara mana karena gue juga gak tahu gitu. Anime ini sebenarnya mengingatkan gue dengan Senjo no Valkyrie gitu ya. Bagi yang nggak tahu Senjo no Valkyrie, kita cek dulu. Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Senjo no Valkyrie mungkin bisa jadi rekomendasi buat temen-temen aja gitu. Gue waktu masih SMP nonton anime ini, itu kalau nggak salah tahun 2012, itu ya hitung sendiri 9 tahun yang lalu. Dan menurut gue konsep yang dibawakan tuh mirip ya. Kenapa gue bilang mirip? Karena yang disuruh ikut medan perang tuh bocil, dan lagi-lagi mereka bocil ini jauh lebih sakti daripada bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Sama diceritanya mana bapak-bapak ibu-ibunya gitu. Anime ini pure kalau orang dewasa yang harusnya bisa menjadi panutan itu malah nggak berguna, nggak kerja gitu kan. Emang ada cuma jadi pelengkap cerita doang, dan yang menjadi pahlawan atau yang berpikiran jernih itu bocah semua. Ya menurut gua anime kayak gini sih adalah anime yang bagus. Kenapa? Karena dia mengusung shonen yang terlalu kental gitu kan. Setiap lu nonton anime shonen pasti lu sadari musuhnya itu rata-rata bapak-bapak gitu kan, orang-orang depresi gitu, orang-orang yang udah berujur-ujur. Lu tokoh utamanya tuh orang yang masih punya impian, masih percaya kepada keajaiban, masih percaya kekuatan persahabatan, nakama power gitu kan. Itu tipe anime shonen yang harusnya nggak boleh lu sakut pautkan dengan kenyataan. Kenyataannya nakama power, lu aja ngutangin temen kau aja kadang alasannya segunung gitu, kau aja ngutang sama temen kau aja nggak jarang bayar gitu, dan lain-lain seperti itu. Oke lah, jadi sebenarnya gue terlalu banyak bacot kali di video kali ini gitu ya. Sudah sampai berapa 8 menit hanya untuk gue berbacot ria, dan ya sebenarnya gue ngebacot ini gara-gara gue sedikit kesel aja gitu loh. Kenapa anime sebagus ini tuh sakti banget di Indonesia gitu kan. Gue nggak tahu di Jepang atau di negara luar apakah benar-benar mendapatkan apa namanya ya, ya pokoknya rame gitu lah. Apakah rame di negara sana ataukah cuman di sini aja yang sepi gitu. Cuman gue sekalian merekomendasikan aja ya, soalnya anime tipe kayak gini tuh harusnya layak rame, karena apa yang diangkat, isu yang diangkat, tema yang diangkat, daripada lu nonton anime yang cuman modal jualan liatin sempak. Oke lah ya, jadi besok-besok gue bakal bahas lagi anime-anime yang menurut gue underrated, apalagi di musim ini. Masih banyak anime underrated seperti Fumetsu, seperti Vivi, Fruit Basket, dan ya menurut gue itu anime harusnya masuk sebagai masterpiece, cuma gak lu tonton gara-gara gak muncul di FYP TikTok doang. Oke, jadi itu sekian dari gue. Thanks for watching. Terima kasih telah dengerin bacotan gue, and see you next time.